Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 1. Manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan, yaitu yang pertama masa bayi, yang kedua masa kanak-kanak, yang ketiga masa remaja, yang keempat masa dewasa, dan yang kelima masa tua atau manula. Pada masa bayi, ketika bayi baru lahir hingga berusia 10-14 hari, bayi harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang seluruhnya baru di luar rahim ibu. Secara bertahap, bayi akan mengendalikan ototnya agar dapat bergantung pada dirinya sendiri. Lalu masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak ini dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu masa kanak-kanak dini antara usia 2-6 tahun. Anak mulai berusaha mengendalikan lingkungannya dan menyesuaikan diri secara sosial. Keterampilan fisik sudah mulai tampak berupa aktivitas aktif. Nah, pada periode akhir masa kanak-kanak, kematangan organ mulai terjadi. Perkembangan utamanya adalah sosialisasi pada masa sekolah atau kelompok. Lalu masa remaja. Pada masa ini, perubahan fisik yang cukup nyata mulai terjadi. Di antaranya, suara akan bertambah besar, makan bertambah banyak, dan tubuh akan terus tumbuh hingga mencapai usia 18-20 tahun. Selanjutnya, masa dewasa. Masa dewasa merupakan masa pertumbuhan fisik berhenti. Organ-organ tubuh telah mengalami kematangan termasuk tingkat berpikir dan mentalnya. Dan yang terakhir adalah masa tua atau manula. Masa ini biasanya ditandai dengan terjadinya penurunan fungsi fisiologis organ-organ tubuh. Misalnya, kulit mulai berubah menjadi keriput dan rambut mulai berubah menjadi putih atau biasanya disebut uban. Nah, itu dia kelima masa tahapan perkembangan manusia secara alamiah akan dialami oleh setiap manusia. Ayo coba sekarang kalian perhatikan gambar Udin berikut ini. Apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Ya, pintar. Dari gambar tersebut terlihat ya, di situ Udin pada saat masih bayi, lalu beberapa bulan kemudian Udin mulai bisa merangkak. Selanjutnya beberapa bulan kemudian Udin sudah mulai bisa berjalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Nah, kira-kira apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Yang pertama, nutrisi atau makanan. Nutrisi atau makanan berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup karena fungsi makanan sebagai bahan pembangun tubuh makhluk hidup. Nah, jika kamu ingin bertambah tinggi dan besar, maka kamu harus cukup makan makanan yang bergizi seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Yang kedua, kesehatan. Jika kita ingin tetap sehat, maka kesehatannya harus dijaga dengan cara makan dan olahraga yang teratur. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini adalah faktor lingkungan fisik, antara lain suhu udara, cahaya, dan kelembapan. Maksudnya, kita sebaiknya tinggal di lingkungan yang sehat, yang suhu udaranya baik, cahayanya juga baik, dan kelembapannya pun baik. Untuk tugasnya, kerjakan LKS halaman 23 dan halaman 26 ya.
Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan ilmunya bermanfaat. Kalian jaga kesehatan terus ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.